Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan cara yang paling baik dan kita menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan, semuanya Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian salawat dan salam, perbanyak pula kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena satu-satunya cara yang paling mudah kita itu bisa masuk ke dalam surga, salah satu caranya memang yaitu dengan memperbanyak bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan sedikit saling mengingatkan, karena memang sesama kita manusia kita dianjurkan untuk saling mengingatkan. Hari ini kita akan membahas terkait tentang amalan-amalan apa bagi seorang perempuan ataupun seorang ibu ketika dia itu sedang dalam keadaan mengandung. Apa yang harus dia lakukan ketika dia sedang mengandung, amalan kebaikan apa yang semestinya dia lakukan, yang mana menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik, dan kemudian menjadikan anak yang akan dia lahirkan nanti menjadi anak yang solih dan solihah. Karena memang itulah tujuan daripada kita diciptakan, supaya kita itu bisa menjadi hambanya Allah yang taat kepada Allah. Dan kemudian generasi-generasi yang kita lahirkan ke dunia ini bisa menjadi generasi-generasi muslim yang taat kepada Allah. Baiklah, amalan pertama yaitu haruslah kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang perempuan ketika kita itu sedang mengandung, dan awal pertama kita tahu kita itu sedang mengandung, harus kita itu bergembira. Karena apa? Ketika kita menjalani perasaan kita itu, ketika kita sedang mengandung tetapi kita dalam keadaan tidak senang, maka itu akan berpengaruh kepada bayi yang ada dalam kandungan kita. Karena itulah ketika pertama sekali kita tahu kita itu sedang mengandung, maka wajiblah bagi kita merasa gembira. Karena apa? Tidak semua orang Allah memberikan kesempatan yang sama. Banyak orang-orang di luar sana sangat sering berdoa supaya Allah memberikan kepada mereka keturunan, tetapi lama sekali Allah berikan. Ada bahkan sebagian orang sampai dia itu kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mempunyai keturunan. Nah, oleh karena itulah ketika kita Allah berikan kesempatan untuk mengandung, maka wajib bagi kita bergembira. Karena apa? Insya Allah anak-anak yang kita lahirkan itu memang insya Allah akan menjadi penerang hati bagi kita. Jadi qurratul ain, penyemangat hidup, lebih tentram, senang kehidupan kita. Nah, karena itulah Allah menjadikan anak-anak itu sebagai penggembira bagi kita. Jangan sampai kehamilan yang sedang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa menerima ataupun dalam keadaan belum siap. Nah, oleh karena itulah persiapkan diri. Setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, pastilah itu yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah merasa gembira, amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita itu sedang mengandung? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu bagi kedua orang tua, tidak hanya seorang ibu yang sedang mengandung, tetapi juga kepada ayahnya ataupun suaminya, apa yang harus dilakukan? Kedua-duanya harus memperbanyak berdoa. Karena apa? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 148, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma taghasyaha hamalat hamlan hafifan famarat bi. Falamma athqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minal
syakirin. Apa artinya? Nah, ketika seorang suami dan seorang istri bercampur dan kemudian mereka dikaruniakan seorang istri itu sedang mengandung, maka apa yang harus mereka doakan? Kedua-duanya, seorang suami dan istri, mereka berharap kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kepada istriku sedang mengandung, maka sangatlah kami bersyukur jika Engkau menjadikan anak yang sedang istri kami mengandung menjadi anak yang salih. Nah, itu artinya apa? Allah itu mengajarkan kepada kita ketika istri kita sedang mengandung, ketika kita sedang mengandung, dianjurkan untuk berdoa. Nah, berdoa yang pertama sekali yaitu menjadikan anak-anak yang kita lahirkan menjadi anak yang salih. Karena memang itulah tujuan daripada kita. Nah, kemudian apa? Yang mana yang barusan kita baca ayat di surah Al-A'raf tadi, Allah itu mengajarkan kepada kita agar berdoa ketika kita itu sedang mengandung. Nah, maka apa? Siapa yang duluan melakukan hal demikian? Nah, ada di surah lainnya, yaitu ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Apa doa Nabi Zakaria supaya menjadikan anak supaya beliau itu diturunkan ataupun diberikan seorang anak yang sholih. Doa Nabi Zakaria, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bermohon kepada Allah supaya diberikan keturunan yang baik, yang sholih. Nah, kemudian ditutup dengan innaka sami'ud du'a. Karena sesungguhnya satu-satunya tempat kita berdoa yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, amalan apa yang harus kita lakukan? Baik itu suami ataupun istri yang sedang mengandung. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan adalah dengan tidak meninggalkan membaca zikir pagi dan petang. Karena apa? Karena ketika seorang istri ini sedang mengandung, dari awal kehamilan sampai dia melahirkan pasti tidak enak hidupnya. Nah, maksudnya apa? Dia itu akan diuji dengan Allah dengan kesehatan yang menurun. Di awal kehamilan dia akan merasakan muntah, mual, ataupun merasakan nggak enak badannya. Nah, kemudian apa? Karena salah satu doa yang diajarkan oleh Allah ada di zikir pagi dan petang. Apa bacaan doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah, berarti kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian amalan yang selanjutnya yang semestinya kita lakukan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun doa-doa yang tadi kita baca semuanya itu ada dalam Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Karena salah satu cara supaya hati kita itu menjadi tenang, kemudian supaya kita itu tidak bermalas-malasan ketika hamil, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka anak kita itu akan terjaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Salah satu doa supaya anak kita itu terjaga daripada gangguan syaitan, doa seperti apa yang diajarkan? Diajarkan oleh Rasulullah, sering-sering membaca doa supaya anak kita itu selalu dijaga sama Allah. Perbanyak membaca doa. Boleh bahasa Indonesia, ya Allah jadikanlah anak yang sedang saya kandung ataupun suami yang berdoa supaya anak yang sedang istri saya kandung ini menjadi anak yang baik, dijauhkan daripada gangguan syaitan, kemudian dijauhkan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Semoga didekatkan daripada rezeki-rezeki yang halal, dijauhkan daripada keburukan. Pasti semua daripada kita orang tua mendoakan hal demikian untuk anak-anak kita. Nah, kemudian untuk para suami terkhususnya disunnahkan ataupun dianjurkan ketika malam, ketika sebelum tidur itu memegang perut istrinya yang sedang mengandung, kemudian memperbanyak doa. Terserah doanya apa, yang paling penting semua doa yang baik-baik untuk anak kita. Nah, itu dianjurkan oleh Rasulullah ketika sebelum tidur itu memegang perut istrinya sambil memperbanyak berdoa. Insya Allah anak yang akan dilahirkan oleh istri kita menjadi anak yang solih dan solihah insya Allah.
Intinya daripada amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika kita hamil ataupun istri kita hamil, maka kita itu memang dianjurkan memperbanyak kebaikan. Boleh memperbanyak bersedekah, memperbanyak berkata yang baik-baik, meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Yang paling penting diajarkan oleh Rasulullah yaitu diwajibkan kepada suami, yang mana dia yang akan memberikan rezeki kepada anak istrinya dengan membawa pulang rezeki yang halal. Karena apa kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena ketika kita ataupun seorang suami membawa rezeki yang tidak halal kepada istrinya dan anak-anaknya di rumah, maka itu adalah awal daripada petaka yang sangat besar. Karena apa? Karena diawali daripada makanan dan minuman yang mereka makan yang baik-baik akan menjadikan anak-anaknya itu menjadi anak yang solih-solihah. Tetapi ketika seorang ayah, seorang suami membawa makanan dan minuman yang tidak baik, maka itu akan menjadikan keluarganya menjadi yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang harus kita waspadai. Karena daripada itulah, insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, menjaga amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan ketika dalam keadaan sedang mengandung, maka insya Allah kebiasaan itu akan terbawa kepada janin yang akan kita lahirkan. Mereka akan terbiasa mendengarkan Al-Quran, mereka akan terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik, terbiasa berzikir kepada Allah, terbiasa mendengar kebaikan-kebaikan diawali dengan ibunya yang ibunya lakukan. Mereka akan mengikuti. Nah, karena itulah sebenarnya menjadikan keturunan yang solih-solihah ini tidak hanya diawali daripada ketika istri ataupun kita sedang mengandung, tetapi harus diawali dengan kita itu mencari pasangan yang baik, mencari calon ayah yang baik, mencari calon ibu yang baik. Itu yang harus kita awali duluan. Nah, tetapi ketika kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai pasangan, terima baik buruknya, tetapi harus bertekad suami dan istri dua-duanya itu harus menjadi orang yang lebih baik lagi, yang mana insya Allah akan menjadikan keturunan-keturunannya itu jauh lebih baik, walaupun kita itu sebelumnya itu bukan orang yang lebih baik. Nah, tetapi ketika sudah punya tekad menjadi orang yang lebih baik, insya Allah Allah akan berikan. Karena tidak ada tempat yang patut kita sampaikan keinginan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya yang bisa mengijabah doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ada kebaikan. Kalau memang ada kebaikan, sudahlah pasti itu datang daripada Allah. Kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.